Pembidangan hukum menurut sifatnya ada memaksa dan mengatur. Berikut penjabaran hukum yang memaksa. Penjabaran hukum yang mengatur. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya ada tertulis dan tidak tertulis. Ini adalah penjabaran hukum yang tertulis. Sedangkan ini hukum yang tidak tertulis. Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya ada hukum lokal, hukum nasional, dan internasional. Berikut penjelasan hukum lokal, penjelasan hukum nasional, lalu penjelasan hukum internasional. Yang terakhir, pembidangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material dan hukum formal. Ini dia penjelasan hukum material. Sedangkan ini penjelasan hukum formal. Pembidangan hukum menurut isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan semua warga negara atau hubungan antara negara dengan warga negara. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Selanjutnya, pembidangan hukum menurut sumbernya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. 3. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam perjanjian antar negara. 4. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian pembidangan hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum menurut cara pembentukannya, yaitu hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan, hukum yang dibentuk oleh masyarakat karena kebiasaan, dan hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang kedua, macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam berbagai kepustakaan hukum, ditemukan bahwa sumber hukum material itu terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Berikutnya macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Bais, undang-undang itu mempunyai 2 arti. Yang pertama dalam arti formil, dan yang kedua dalam arti material. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 1. Sumber hukum normal yang dibagi menjadi A. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. B. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, jurisprudensi. 2. Sumber hukum abnormal, yaitu proklamasi dan revolusi sikap deitet. 4. Tap MPRS Nomor 20 MPRS 1966 menggunakan istilah sumber hukum tertib, yaitu 1. Pancasila, 2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 3. Dekret Presiden 5 Juli 1959, 4. Undang-Undang Dasar, 5. Surat Perintah 11 Maret 1966. 5. Sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum itu dibagi menjadi 2. 1. Sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi.